Kali ini kehamilan pada usia 29 minggu. Jadi kalau minggu 29 ini kita sudah berada pada trimester ketiga. Ini kita mulai dengan melihat wajah bayinya sedang swallowing, membuka mulut. Jadi kalau membuka mulut ya sekaligus bayinya menelan ya, menelan minum, menandakan proses dia melakukan pencernaan, daur ulang air ketuban ya, kita bisa melihat. Sambil kita memperhatikan ini profil wajah ya. Wajahnya tampak baik, semuanya normal. Terus saat kita mulai, kita harus mendapatkan dulu tampilan posisi wajah yang pas. Ini kita sedang melakukan trial terhadap alat generasi terbaru dari tipe E22 series Voluson General Electric. Ini termasuk alat USG yang cukup sophisticated dan sangat memadai ya untuk melakukan pemeriksaan. Namun tetap ya harus kita selalu yakin pemeriksaan itu harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi ya. Ibu-ibu tentu sekarang sudah menyadari ya harus dilakukan semua itu dengan kompetensi. Dan di tempat Anda melakukan pemeriksaan ya Anda juga harus tahu dilakukan oleh siapa dan pada level apa ya. Semua itu juga ada standarisasinya. Kembali kita melihat nih profil wajah, hidung, bibir semuanya baik. Nah, ini potongan melintang dari wajah. Kita lihat itu hidungnya ya, mulutnya. Sambil saya coba selalu untuk mendapatkan profil wajah yang paling pas. Ya, kadang bayinya nggak boleh bergerak dulu kalau kita pas ngambil wajah. Kalau pas ngambil wajahnya goyang itu resolusi memang jadi turun ya, tapi sekarang itu alat-alat sekarang dia bisa melakukan profil pengambilan wajah yang sangat tajam sekalipun bayinya bergerak. Tapi saya lebih memilih cara manual ya, kita freeze atau hentikan dulu pemeriksaannya, terus baru kita ambil foto bayinya, itu akan lebih tajam. Ini kita melihat tulang hidung ya, 29 minggu. Nasal bone, setiap kali kita melakukan pemeriksaan saya akan selalu mengecek tulang hidung kembali, apalagi ibu ini bukan pasien saya dari awal dan saya tidak memeriksa, jadi akan selalu saya cek dari awal. Terus kita melihat kepala ini ya, tempurung kepala, bentuknya ingat oval lonjong, bukan bulat bundar ya, oval lonjong. Nah, ini kita ambil sweep, semua volumenya kita save, lalu kita ambil. Untuk melihat apa dok? Ini saya mau melihat seluruh lapisan-lapisan otak ya. Mulai dari otak kanan, otak kiri, kemudian bagian tengah yang membelah kanan kiri. Ada otak kecil, ada namanya juga ventricle, ada cerebellum ya, ini semuanya lapisan otak. Kenapa dok kita mau lihat? Kadang-kadang ya kita sekali banyak itu infeksi-infeksi dalam kehamilan seperti toxoplasma, campak rubella, ada cytomegalovirus, zaman dulu ada COVID ya. Dan itu bisa cepat sekali menyerang dan menghancurkan struktur otak, jadi seperti kondisi hidrosefalus. Ya, jadi kita harus waspada, ibu-ibu bisa melakukan pemeriksaan TORS juga ya, kita bisa lakukan sejak awal hamil. Ini yang saya ukur cerebellum namanya, dia akan sesuai selalu dengan usia kehamilan. Jadi kalau usia hamilnya 29 minggu,
ukuran cerebellumnya juga harus sesuai ya. Itu yang menandakan pertumbuhan otak dan usia hamil sangat tepat. Nah, ini yang kita ukur sekarang adalah pembuluh darah di otak ya. Saya tidak akan buru-buru melakukan untuk pengukuran berat badan, tapi kita melakukan dulu yang memberikan saluran makan ke bayi itu ya, mulai dari aliran darah tali pusat, terus yang diterima di otak, ini namanya aliran darah dari cerebri media, ini pembuluh darah di otak ya. Jadi sekaligus kita bisa melihat pertumbuhan janin ya. Sambil sekali-sekali kita kembali ke wajah. Nah, kita lihat tuh bola mata, itu lubang hidung, bibir. Jadi ini bayinya lagi menghadap ke atas. Nah, sambil sekali-sekali saya juga ngambilin capture-nya muka ya. Karena kadang itu untuk mendapatkan timing pas kita mau melihat wajah ya, nggak bisa terus-menerus kita lihat wajahnya sampai dia mau ngasih muka. Ya di momen-momen tertentu kita kembali untuk cari mukanya bayi. Ya seperti ini lumayan dapat wajahnya kembali ya. Tadi beberapa kali kita sudah ambil, nanti kita coba setting. Dan zaman sekarang tuh kita sudah mulai ada juga teknik artificial intelligence. Suatu saat pasti akan ada di alat standar ya, dan itu membantu mempertajam, memperhalus tampilan wajah. Itu sudah beberapa kali saya unggah dan beberapa penelitian juga sudah saya publikasikan, bisa di-download dengan sangat-sangat mudah. Sekarang kalau publikasi itu kita bisa downloadnya, namanya open access, siapa saja bisa mengakses ya. Banyak artikel-artikel publikasi ilmiah tentang artificial intelligence juga sudah saya publikasikan ya. Oke, ini kita masih di kepala. Sambil saya juga mau melihat nanti bagaimana alat akan mencoba kita melakukan pengukuran otomatis ya. Sekarang sudah bisa. Ini saya lagi mengambil potongan melintang dari kepala. Nah, saya mencoba bagaimana pas dia nanti mengenal bagian kepala dan struktur-strukturnya, terus diukur secara otomatis gitu. Ya namanya ini alat yang cukup sophisticated dan alat yang baru ya. Jadi bayangkan saja kalau kita baru belajar naik sepeda ya, kita juga harus belajar meskipun kita dari kecil udah bisa naik sepeda gitu ya. Terus kita mau lihat jantung ini. Ini kita percepat. Nah, ini ruangan jantung. Jantung itu ada 4 ruang, terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik ya. Ini posisi jantung, bayinya sedang tengkurap. Jadi kalau paling enak mau melihat jantung itu kalau posisi bayinya terlentang, ngadep ke atas. Tapi enggak apa-apa, ini kita udah melihat bagian 4 chambernya, 4 ruang jantung ya, ada 2 serambi dan 2 bilik. Terus ini kita lihat lambung, dan itu bagian tengah itu liver di abdomen ya. Lambung terisi, bagian rongga perut, abdomen, livernya juga oke. Kalau lambung terisi itu artinya bayi bisa memproses untuk menelan. Nah, ini kita lihatkan aliran darah. Jadi sekarang itu kita bisa melihat bahkan aliran darah ditunjukkan pakai arahnya. Dengan arah panah ya, bisa menunjukkan aliran darahnya lancar atau mengalami blokade, sumbatan. Kita mencari ini teknik namanya graphic flow. Ya, dari 4 ruang jantung kita melihat aliran darahnya masuk dan keluar dari jantung. Merah
itu menunjukkan aliran darah dari sistolik. Kalau dia biru itu dari diastol. Nah, kemudian kita stop, kita bisa slow motion kan. Ya, jadi inilah struktur 4 ruang jantung. Baik, sempurna ya. Jadi lambung kita sudah lihat. Dan organ pencernaan sudah, ini kita bandingkan. Ini lambung, terus kita mau melihat kandung kencing. Nah, itu kandung kencingnya yang sebelah gambar kanan. Karena kita harus melihat juga fungsi berkemihnya bayi. Ya, kandung kencing sudah terisi, kemudian lambung terisi. Artinya bayi bisa menelan dan berkemih. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana ini? Oh, kelaminnya bayi itu dia. Ya, kita lihat kelamin bayi. Kalau bayinya nggak mau ngasih, ya kadang kita kasih rolling dikit, dikasih stimulasi kayak goncangan, di goncang-goncang dikit ya. Nah, itu bagian kelamin, testisnya sudah turun. Jadi minggu-minggu ini untuk bayi laki-laki testisnya sudah mulai turun ya. Kalau sebelumnya masih di dalam perutnya bayi. Jadi nanti kalau bayi lahir, ibu-ibu yang punya anak laki-laki itu mesti ngecekin testisnya sudah turun apa belum. Ada kasus andensesus testis ya, jadi testisnya nggak turun, bisa 1 biji nggak turun atau dua-duanya. Jadi kita harus waspada ya, pastikan, tanya dokter anaknya, dok itu anak saya yang baru lahir cowok itu testisnya udah turun ya dok, dua-duanya. Karena kalau nggak turun mesti dicari, dioperasi, kasihan kalau testis nggak turun. Oke, itu di tengah tadi kita udah lihat air ketubannya bagus, jernih. Kejernihan selalu kita bandingkan dengan level jernih air kencing. Air kencing bisa dari kandung kencing bayi atau kandung kencing ibu. Ya, jernihnya setara gitu. Karena ketuban itu air kencingnya bayi. Kita harus melihat keruh. Kalau keruh hati-hati kalau bayinya sudah pupuk di dalam ya. Terus ini kita mau lihat, kayaknya kita mau cari bagian ekstremitas atau bagian kaki. Ya, ini paha dan betis. Betisnya bayi ya, kaki normal. Dan sekarang ibu-ibu kan bisa melakukan pemeriksaan NIPT ya, harus sepengetahuan dokter Anda. Bisa melakukan pemeriksaan mandiri, tapi tetap hasil NIPT itu harus dikonfirmasi ya. Terutama dengan pemeriksaan screening, jangan sampai kita pokoknya sudah cek genetika tapi pengecekan anatomi bayi nggak dilakukan. Nah ini kita mau lihat apa dosen? Tulang belakang, spine. Yang mau kita nilai apa? Ya lurusnya, jangan bengkok-bengkok. Kasus-kasus kelainan kongenital di mana tulang bayi sejak dari dalam kandungan sudah mulai skoliosis, itu lumayan banyak ya. Sekarang sudah kita koreksi waktu saat bayi lahir. Jadi kita harus melihat kelurusannya, bagaimana lurusnya ya. Terus kalian lihat tulang rusuk kita tuh ada 12 ya. Nah kalau mau nyebutin nama-nama tulang belakang, yaitu pelajaran zaman kita kelas 6 SD dulu ya. Nah terus kita nanti ukur. Nah ini tali pusat, ibu-ibu bisa tanyakan, dok aliran darahnya tali pusat si dedek gimana ini? Oh ini bu, kita langsung ukur aliran darah yang ngasih makan bayinya lewat tali pusat ibu bagus.
Oke lah, tali pusat kita lihat lilitan juga oke, tapi yang paling penting ini alirannya. Kalau aliran darah baik, lilitan tidak ada masalah, kecuali nanti untuk persiapan lahiran normal ya, harus tahu. Nah, sisi kanan ini kita lihat kandung kencing ibu. Sambil sekalian kalau lihat mulut rahim ya. Oh iya, ibu ini bekas operasi sesar, jaraknya nggak nyampe 2 tahun sudah hamil lagi, dan hamilnya sekarang sudah hamil menuju bulan ke-8. Bukan saya melakukan operasi, jadi selalu kita harus hati-hati melihat ketebalan bekas sesar. Nah, ini batas ketebalan itu sekitar 3,6 mm. Ya, di atas 3 mm ya kalau bekas sesar ya, harus kita pastikan. Kenapa dok? Kita kan nggak pernah tahu cara menjahitnya bagaimana, kita nggak tahu kan. Jadi harus biasanya mungkin dokternya sendiri yang mengerti. Terus benang jahitnya yang dipakai apa, kita nggak tahu. Tuh jadi lekuan itu. Nah, ini yang kita lihat, ada yang melekuk hitam kecil, itulah tempat sesarnya. Coba dilihat itu 0,08 cm atau sudah 0,8 mm di bawah 1 mili. Ini minggu 29 ya, sudah lumayan tipis. Maka kita sarankan, Bu, ini anak kedua ya, jangan bikin bayi besar-besar. Khawatir jahitan ibu itu tidak kuat menahan sampai 38 ke atas minggu. Oke dok, kita jaga berat makannya supaya bayi tidak terlalu berlebihan. Terus dok, ini kekuatan jahitannya, ya itu yang kita nggak bisa tahu ya. Ibu dulu pakai benang jahitnya apa, cara menjahit dokternya gimana ya. Nah, sekarang apabila tidak ada kontraksi, jahitan cukup kuat, masih ada lagi, bayinya nendang bekas jahitan, itu juga bisa. Terus apa yang terjadi dok? Bisa jebol ya, ruptura uteri spontan. Itu di luar kuasa kita ya, kalau bayinya nendang sampai mau jebolkan ya apa boleh buat, harus segera ditangani, saat itu juga kita lahirkan. Banyak kasus-kasus ruptura uteri ditendang bayi pada bekas sesar, jahitan ibunya jebol, itu sering ya dan pernah saya alami. Itu harus kasus yang harus cepat kita tangani dan kita kenali karena sangat berbahaya bagi ibu dan bayi ya. Oke, setelah itu kita ukur biometri janin, ukurlah dengan teliti ya. Ini sudah masuk minggu 29, biasanya sudah sekitar 1,4 kilo. Ukurlah semua diameter kepala, lingkar kepala, semua harus diukur ya. Jadi ini semua kehamilan normal pada usia 29 minggu. Kita sedang trial alat terbaru yang berasal dari Voluson E22 series.